Hi, everybody. Hope that all of you are in good condition right now. Halo anak-anak sekalian, Ibu berharap bahwa kalian semuanya sehat-sehat saat ini. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Apakah itu? Oke, hari ini kita akan belajar menggunakan pola reported speech. Reported speech yang statement. Reported speech yang statement. Oke. Apa sih reported speech? Pertanyaan akan muncul seperti itu ya. Biasanya, what is reported speech? What is reported speech? Oke. Apa itu sih reported speech itu apa? Oke. Reported speech adalah saat kita mengulang apa yang seseorang katakan secara langsung. Kita mengulangnya dalam bentuk report atau laporan. Jadi kita mengulang sebuah pembicaraan langsung menjadi tidak langsung. Contohnya seperti ini. Bahasa Indonesia dulu ya. Contohnya seperti ini. Ada contohnya namanya Tania. Tania mengatakan, umur saya 10 tahun. Statement ya, pernyataan ya. Kemudian ada orang, kemudian contohnya Tania mengatakan umur saya 10 tahun. Kemudian ada orang yang mengatakan, apa yang dia katakan tadi? Pura-puranya kurang jelas mendengar Tania katakan. Kemudian ada yang bertanya, Tania tadi ngomong apa? Nah, kemudian orang yang ditanya akan mereport, akan mengulang kembali informasinya, tetapi tidak dalam bentuk kalimat langsung, karena dia hanya mengulang apa yang orang lain katakan. Maka orang yang ditanya akan mengatakan, Tania tadi bilang bahwa umurnya 10 tahun. Nah, Tania bilang bahwa umurnya 10 tahun, inilah yang disebut reported speech. Reported speech ini muncul karena tadi Tania ngomong secara langsung umur saya 10 tahun. Kemudian orang lain akan mengulang berita itu menjadi bentuk tidak langsung. Tania tadi ngomong langsung, diulang menjadi tidak langsung, menjadi Tania mengatakan bahwa umurnya 10 tahun. Itulah reported speech ya. Oke, jadi pada dasarnya reported speech adalah perubahan dari bentuk direct speech atau perkataan langsung atau kalimat langsung menjadi tidak langsung atau indirect speech. Oke. Speech, ada beberapa bentuk speech. Oke. Yang bisa diubah menjadi bentuk indirect speech atau reported speech. Yang pertama adalah statement. Yang akan kita pelajari hari ini adalah statement. Contohnya tadi yang Tania bilang tadi, yuk kita lihat contohnya tapi ya, kita lihat satu persatu contohnya. Untuk yang statement. Oke, contoh yang untuk statement. Ada gambar seorang gadis yang bernama Lisa mengatakan, I like singing song for my friends. Lisa mengatakan, I like singing song for my friends. Kemudian, direct speech, I like singing song for my friends, kita akan buat menjadi, kita akan report, kita akan ungkapkan lagi dalam bentuk indirect speech. Kalimat reported speech untuk ini adalah Lisa said, Lisa mengatakan bahwa, Lisa said that, Lisa mengatakan bahwa she liked singing song for her friends. Look at those reported speech. There are some changes in it. Coba kita lihat bentuk reported speech-nya. Ada beberapa perubahan di dalam bentuk dalam bentuk reported speech. Dalam direct speech, I like singing song for my friends. Kita lihat perubahan yang pertama dari subjek I. Kata I di sini akan berubah menjadi she. Why? Kenapa? Mengapa? Karena I di sini adalah Lisa. Lisa yang mengatakan I. Berarti dalam reported speech-nya I akan berubah menjadi she. Kemudian kata kerja like akan berubah menjadi past form. Karena kita mereport sesuatu yang sudah terjadi, sudah dikatakan.
So, kata kerja like akan berubah menjadi second form atau past form menjadi like. Kemudian perubahan ketiga ada dalam possessive adjective, my friends. Oke, my friends. Dalam bentuk report akan dijawab whose friends are they? Temennya siapa sih? Temennya Lisa dong, karena yang ngomong kan Lisa. Makanya dalam bentuk reported speech akan menjadi her friends. So, the reported speech for the direct speech I like singing song for my friends akan menjadi Lisa said that she liked singing song for her friends. Okay, can you get it so far? Okay, let's continue to the next slide. Oke, kita kembali lagi di sini. Yang kedua adalah perintah atau ajakan, tapi tetap remember today we only talk about number 1. Kita hari ini hanya bicara yang number 1. Yang 2 sampai 4 hanya sekedar kalian tahu, ya. Oke, next. Perintah atau ajakan. Contohnya bagaimana ya? Oke, di sini kita lihat ada ilustrasi seorang ibu guru berkata kepada muridnya, "Go back to the classroom." Perintah, kembali ke kelas. Kemudian akan direport menjadi Miss Fanny asked Bobby to go back to the classroom. Miss Fanny asked Bobby to go back to the classroom. Ya, ini tuh yang perintah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah yes no question. Contohnya seperti ini. Ada seseorang bertanya sama temannya. Tania bertanya sama temannya, sama Tom. Are you hungry? Are you hungry? Nah, ini ada yes no question, jawabannya adalah ya dan tidak. Oke. Are you hungry? Kemudian pertanyaan ini akan diulang lagi untuk seseorang. Dia tadi bertanya apa? Oke. Tania bertanya pada Tom, apakah dia lapar? Oke. You-nya you Tom. Oke. He. Next. Yang keempat. Pertanyaan yang menyangkut suatu informasi di sini ini adalah yes question with question. Oke, contohnya bagaimana? Di mana kamu tinggal? Where do you live? Teddy, where do you live? Theo bertanya, where do you live? Oke, reportnya seperti apa? Theo asked Teddy where he lived. Nah, dia di sini ada kesamaan di situ, berubah lagi menjadi bentuk past tense karena asked bentuknya. Bentuk pengulangan report yang sudah terjadi, yang sudah dikatakan tadi. Oke. Kita lanjut. Oke, tadi I will remind you again. Tapi kita hari ini hanya bicara tentang yang statement. Lanjut ya. Oke. Jika nanti ada pertanyaan, silakan nanti hubungin secara pribadi atau nanti saat meeting online kalian bisa bertanya. Oke. Saat ini kita hanya berbicara reported speech yang berupa pernyataan atau statement dan hanya mengubah direct speech dalam bentuk simple present tense menjadi past tense, passive tenses. Jadi mundur satu ya tensesnya. Oke, dalam reported speech kita melaporkan apa yang telah dikatakan seseorang happen in the past, sudah terjadi, maka pola kalimat kita ubah menjadi past. Oke. Next. Yang ketiga, dalam hal ini juga terjadi perubahan selain tadi tensesnya pronouns yang tadi ya. Contohnya I, apa sih? Apa yang berubah? Yang pertama, tadi I pronounsnya ya, I menjadi he atau she. Kalau yang bicara tadi laki-laki berarti ganti he, kalau perempuan diganti she. Kemudian tadi ada my, you. Berarti berubah menjadi I. Ya. Where do you live?
Kemudian kalau saya yang di sini artinya gini. Kalau ada orang mengatakan contohnya, where do you live? Kemudian saya yang ditanya ini mengulang, berarti saya mengatakan dia tadi bertanya padaku di mana saya. Jadi I lagi. Ini ya, jangan bingung ya. Oke. Next. We menjadi they. Kemudian lagi, ini yang possessive, adjective, my menjadi her atau his. Kemudian our menjadi their. Oke? Menjadi their. Ini yang berubah. Oke, sambil dilihat ya. Oke. Itu. Sebenarnya reported speech itu bisa dikatakan ya seperti itu. Kita hanya mengubah bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung, itu saja. Oke. Ini untuk statement kita menggunakan struktur seperti ini ya. Tapi kita lebih cenderung menggunakan yang di atas. Someone said that, ya. Oke, next. Be careful with pronouns, tadi sudah dikatakan. Oke. Ini adalah contoh-contohnya, jadi pembahasannya sebenarnya tidak terlalu banyak karena pada dasarnya kalian sudah belajar tentang past tense, berarti kalian sudah bisa. Karena dalam hari ini kita masih bicara tentang past tense kok. Don't worry, we still talk about past tense. Oke, kita akan mereport sebuah statement. My sister is coming to visit me soon. Kira-kira menjadi bagaimana ya kalau di report? Very good. Nina said that. Kemudian kamu lihat yang ada di warna-warna itu harus berubah. Be careful. My-nya, karena yang bilang Nina, karena yang berbicara Nina, maka my-nya akan berubah menjadi her. Kemudian is, present. To be yang present akan berubah menjadi bentuk kedua dari be. Menjadi was. Kemudian me lagi. Nah, akan terjadi. Her sister was coming to visit her soon. Oke. Saya Ibu yakin kalian sudah belajar tentang pronoun ya, possessive pronouns. Ya, objek ini objek. Ini objek bukan pronouns, ini objek. Kamu sudah belajar. I menjadi me di situ ya. Oke. Contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, I don't know where. Maaf deh, maaf ini nggak boleh ada kalimat. Ganti ya. Oke. Itu sudah muncul kan? Reportednya kebuka karena saya ubah ya. He did, don't menjadi didn't. Know where his shoes were. He didn't know where his shoes were. Oke. Okay. Jadi di sini ada don't berubah, kemudian are berubah. Ya, kita sudah belajar ya tentang past tense yang was were, the use of was were, sama past tense yang pakai predicate verb. Oke. Okay. Kemudian his ini kita pelajari di kelas 4 untuk possessive adjective. Next. Ayo, siapa yang tahu? You are my best friend. Kalau di report menjadi bagaimana? Echa said that you. Berarti, yang report kan pasti I was her best friend. Contoh berikutnya. I do not understand the lesson well and I think I will sleep. Oke, di sini ada future ya. Oke. Tapi nanti jangan khawatir, we don't talk about future in the reported speech. I yang ngomong yang bicara adalah Jericho. Jadi I-nya akan berubah menjadi he. Do bentuk satu akan berubah menjadi did.
He didn't understand the lesson he taught. Bentuk kedua. Ya, he would sleep. Contoh berikutnya. Okay. We study at Tarangta 5 Elementary School. Okay, so they said that they studied at Rakanita 5 Elementary School. Okay, this is the time to do the exercise. Saatnya kalian untuk mengerjakan latihan. Kerjakan ini di buku tulis kalian. Kerjakan dan tulis lengkap kalimat ya. Tulis dalam bentuk kalimat lengkap. Ada 10 nomor yang kalian harus kerjakan dan we are going to discuss them tomorrow when we meet online. Kita akan mendiskusikan hasil latihan kalian ini di saat kita bertemu online besok. Okay? This is the question. Rewrite the sentences into reported speech. Change the pronouns at time and time expression words when it's needed. Tulis ulang kalimat ini menjadi bentuk reported speech. Ubah pronouns-nya atau waktunya jika itu dibutuhkan. Okay, nomor 1 sampai 5. She said, I'm reading. Number 2. They said, we are busy. Number 3. He said, I know a better restaurant. Number 4. She said, I usually wake up at 4. 5. He said, I do not borrow your dictionary. 1 until 5. And then, this is 6 until 10. Instruksi masih sama. Number 6. Tony said, I am watching. 7. Judy said, Mary is hungry. Number 8. Father said, I want to buy a new computer. 9. Thomas said, it is very cold here. I'm going to wear my jacket. And at last, number 10. Lydia said, he doesn't go. He said, Lydia doesn't go to school because she is sick. Okay. Do it on your notebook and we are going to check it tomorrow. Good luck for all of you, and this is the time for us to say goodbye. It's a pleasure to have you, to meet you, to read you through this video. Have a very blessed day and thank you.